Halo Sobat ATR, pada video ini akan memberikan informasi mengenai panduan untuk Sobat ATR nih dalam pengajuan pertimbangan teknis pertanahan atau yang sering disingkat dengan PTP. Nah, Sobat ATR tahu nggak nih apa sih itu PTP? PTP atau Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknik penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan atau pemanfaatan tanah dengan memperhatikan rencana tata ruang, sifat dan jenis hak, kemampuan tanah, ketersediaan tanah, dan kondisi permasalahan pertanahan. Lalu apa saja sih yang masuk dalam lingkup PTP ini? PTP dilaksanakan dalam rangka yang pertama penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. KKPR itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama PKKPR untuk kegiatan berusaha, kedua PKKPR untuk kegiatan non-berusaha, dan yang terakhir PKKPR atau RKKPR untuk kegiatan strategis nasional. Kedua, PTP dilaksanakan dalam rangka penegasan status dan rekomendasi penguasaan tanah timbul. Dan yang ketiga, PTP juga dilaksanakan dalam rangka penyelesaian kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Kemudian, banyak yang masih bertanya-tanya apakah masih bisa menggunakan IPPT atau izin lokasi? Berdasarkan UU JK dan PP nomor 21 tahun 2021, izin perubahan penggunaan tanah atau IPPT dan izin lokasi itu tidak berlaku lagi dan sudah diganti dengan kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang atau KPPR itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian gimana sih alur permohonan dan berkas apa saja yang diperlukan dalam permohonan setiap jenis PTP. Check it out! PTP KPPR berusaha digunakan dalam rangka perizinan berusaha sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Yang termasuk dalam PTP KPPR berusaha ini yaitu berusaha non-UMK dengan modal lebih dari 5 miliar dan usaha yang memiliki resiko seperti hotel, bar, industri kimia, dan yang lainnya. Adapun alur permohonan PTP KPPR berusaha adalah sebagai berikut. PTP KPPR non-berusaha digunakan dalam rangka perizinan kegiatan non-berusaha seperti rumah tinggal, yayasan, peribadatan, atau kegiatan lainnya yang tidak memerlukan modal dan termasuk kegiatan usaha. Alur permohonan PTP KPPR non-berusaha adalah sebagai berikut. PTP strategis nasional digunakan dalam rangka kegiatan yang bersifat strategis nasional. Adapun yang termasuk dalam proyek strategis nasional tercantum dalam Perpres RI nomor 109 tahun 2020, Perpres nomor 79 tahun 2019, Perpres nomor 80 tahun 2019, Perpres nomor 87 tahun 2021, dan Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian nomor 9 tahun 2022. Berikut adalah alur permohonan PTP kegiatan strategis nasional. PTP ini digunakan untuk kegiatan penegasan status dan rekomendasi penguasaan tanah timbul diberikan sebagai bahan pertimbangan. Adapun tanah timbul itu sendiri adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara. Adapun alur permohonan PTP tanah timbul adalah sebagai berikut. PTP PKPPT digunakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penatagunaan dan pemanfaatan tanah terhadap lokasi yang telah memperoleh
Yang pertama, konfirmasi KKPR untuk RDTR yang sudah terintegrasi di sistem OSS. Kedua, PKKPR tanpa penilaian mendapat PKKPR otomatis menurut pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Yang ketiga, perizinan berusaha UMK atau usaha yang tidak beresiko melalui pernyataan mandiri. Yang termasuk usaha UMK adalah usaha mikro dengan modal kurang dari sama dengan 1 miliar dan usaha kecil dengan modal lebih dari 1 miliar dan kurang dari sama dengan 5 miliar. Modal tersebut tidak termasuk dengan tanah dan bangunan. Pengajuan PTP PKPPT ini memerlukan persyaratan tambahan dalam pengajuan permohonannya. Adapun syarat tambahan PTP PKPPT adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemohon yang sudah memiliki konfirmasi KPPR langsung mengajukan permohonan ke kantor pertanahan. Kedua, pemohon yang memiliki PKPPR otomatis perlu ke PUPR dalam mengajukan permohonan untuk surat keterangan kesesuaian tata ruang. Dan yang ketiga, pemohon yang termasuk usaha UMK dan beresiko rendah membuat surat pernyataan mandiri dan pergi ke PUPR dalam mengajukan permohonan untuk surat keterangan kesesuaian tata ruang. Alur permohonan PTP PKPPT adalah sebagai berikut. Berikut adalah persyaratan permohonan PTP di setiap jenis PTP, yaitu PTP PKPPR berusaha, PTP PKPPR non-berusaha, PTP PKPPR atau RKPPR kegiatan strategis nasional, PTP penegasan status dan rekomendasi tanah timbul, dan yang terakhir PTP penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Nah, sekarang Sobat ATR gak bingung lagi kan terkait alur dan persyaratan pengajuan PTP di setiap jenis PTP? Pindai kode QR berikut untuk akses informasi lengkap dan formulir PTP. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.